Kasih, apa kabar? Shalom untuk Anda semua. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas mengenai doa Yesus bersama saya, Suster Skolastika Putri Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah doa Yesus itu? Secara sederhana kita bisa mengatakan doa Yesus itu adalah doa yang terus-menerus diulang-ulang menyerukan nama Yesus. Anda pasti pernah dengar kisah Bartimeus, si buta, yang ada di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Apa yang terjadi saat itu? Yesus waktu itu berjalan bersama para murid, namun di sekitarnya ada begitu banyak orang, begitu ramai, hiruk pikuk dengan berbagai suara. Ketika Bartimeus yang buta ini mendengar Yesus lewat, ia berteriak, ia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Waktu itu banyak orang yang bilang ke Bartimeus, "Diam, diam." Tapi terus-menerus Bartimeus ini berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan apa yang terjadi? Apakah Yesus marah? Ternyata tidak. Yesus justru berhenti, dia menoleh, dan dia datang kepada Bartimeus. "Apa yang engkau mau?" Dan Bartimeus berkata, "Aku ingin melihat." Dan saat itu pun Bartimeus disembuhkan dari kebutaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita lihat, di tengah segala hiruk pikuk dunia, asal kita berseru kepada Yesus, maka Ia akan mendengarkan kita. Karena Ia adalah pribadi yang sebetulnya sejak lama merindukan kita berseru kepadanya. Ia adalah pribadi yang peduli akan setiap teriakan dan jeritan hati kita. Dan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika yang pertama pasal 5 ayat 17, dikatakan agar kita tetap berdoa. Nah, saudara-saudari tentu bingung juga ya, tetap berdoa, doa apa aja ya? Doa Bapa kami, doa Salam Maria, lalu mohon ini, mohon itu, bersyukur ini, bersyukur itu, lalu doa apa lagi? Nah, doa Yesus itu akan menolong kita untuk berdoa senantiasa, yaitu dengan terus-menerus berulang-ulang menyerukan nama Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, doa Yesus ini memiliki manfaat yang luar biasa. Buah-buah dari doa Yesus apa saja? Yang pertama, membuat diri kita menjadi semakin lama semakin ilahi. Jadi ibaratnya saudara-saudariku, seperti Santa Teresia dari Lisieux, ketika seorang pelukis hendak melukis, maka dia akan memainkan kuasnya di atas kain kanvas. Nah, Tuhan itu tidak lain adalah pelukis ilahi dan jiwa kita kain kanvasnya. Karena itu jika kita ingin menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, semakin hari semakin ilahi, maka kita biarkan Roh Kudus melukis jiwa kita. Tapi kain kanvas itu supaya bisa jadi lukisan yang indah, apa syaratnya? Tentu dia harus diam kan? Bagaimana pelukis bisa membuat gambaran yang bagus kalau kain kanvasnya goyang kanan, goyang kiri, apalagi lari. Demikian juga kita. Dengan kita duduk hening di hadirat Allah, kita membiarkan Tuhan seniman ilahi itu melukis jiwa kita, sehingga kita semakin hari semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Buah doa Yesus yang kedua adalah kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang penuh dengan rahmat. Seringkali ketika kita menyerukan nama Yesus dalam hati kita, lalu kita ditarik dalam keheningan, dan kita tinggal di hadirat Allah. Dan pada saat itu saudara-saudariku, Roh Kudus itu dia tidak pernah menganggur, dia tidak pernah tinggal diam, dia akan memulihkan jiwa-jiwa kita. Seringkali pikiran kita, jiwa kita itu penuh dengan luka, retak, terpecah-pecah, entah karena berbagai masalah, karena dosa-dosa, karena trauma-trauma, atau berbagai pikiran, pekerjaan, beban yang menghimpit, membuat pikiran kita kayaknya kacau, terpecah kemana-mana. Hati kita kayaknya terserak, bertebaran kemana-mana. Dengan doa Yesus, kita fokus ke pribadi Yesus. Kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita ke satu pribadi, yaitu Yesus. Lalu kita menyerukan nama Yesus seiring dengan irama nafas kita, atau seiring dengan detak jantung kita.
Dan pada saat itu, pikiran kita, hati kita itu diutuhkan. Yang tadinya tercerai-berai, diutuhkan terfokus kepada Yesus. Pada saat itulah terjadi pemulihan jiwa kita dari segala luka-luka batin yang kita alami. Dan buah doa Yesus yang selanjutnya tentu saja membuat kita semakin bersatu dengan Yesus. Karena itu saudara-saudariku, saya mau menyarankan kepada Anda, rajin-rajinlah doa Yesus. Ini adalah doa yang sangat penting. Lalu mungkin Anda akan bertanya bagaimana caranya? Ada dua macam cara untuk melakukan doa Yesus. Yang pertama, kita siapkan waktu dan tempat yang khusus dan secara konsisten, secara setia, di waktu dan tempat yang sama kita doa Yesus setiap hari. Misalnya, setiap jam 6 pagi, kita doa Yesus sampai jam 6:30 misalnya. Atau kalau belum sanggup 30 menit, 20 menit saja dulu. Usahakan di rumah kita itu ada satu pojok doa. Tidak usah beli altar mahal-mahal. Pakai kardus bekas juga boleh, dikasih kain putih, begitu kan sudah jadi altar. Lalu di atasnya diletakkan salib atau diletakkan gambar Yesus. Lalu kita duduk dalam keheningan. Kita menyerukan nama Yesus, Yesus. Lalu cara yang kedua, kita melakukan doa Yesus dalam keseharian kita. Ketika kita lagi berjalan, kita serukan nama Yesus. Kita lagi menyetir, kita serukan nama Yesus. Ketika kita sedang kuliah, buat para mahasiswa misalnya, sambil mendengarkan dosen mengajar, dalam hati kita menyerukan Yesus, Yesus. Bagi bangsa Yahudi, nama itu berarti pribadi. Jadi kalau kita menyebut nama Yesus, itu bukan cuma nama, tetapi kita menghadirkan pribadi itu dalam diri kita. Jadi dengan kita rajin doa Yesus, maka kita membiarkan seluruh diri kita dipenuhi oleh pribadi Yesus. Dengan demikian kita akan merasa lebih damai dan sukacita. Lalu mungkin Anda akan bertanya lagi, oke, lalu kalau kita sudah duduk penyerukan nama Yesus, bagaimana ya cara duduknya? Kakinya harus diapakan ya? Tangannya dibuat bagaimana ya? Nah, untuk itu saya sarankan Anda bisa cari, ada berbagai channel-channel YouTube yang mengajarkan bagaimana cara meditasi doa Yesus. Selamat doa Yesus, Tuhan memberkati kita semua.